Shalom semuanya, selamat datang dalam keluarga Allah. Di ibadah hari ini, Royal Rock yang Adult. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita karena Allah telah memberikan anugerah bagi setiap kita orang percaya dengan menyatakan kasih dan setianya untuk setiap kita. So mari kita buka hati pada ibadah hari ini. Karena sebagaimana firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 4-5 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita semua adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Dan ini adalah berkat terbesar yang dilimpahkan untuk orang percaya oleh kasih karunia Kristus. Jangan merasa cukup untuk menjadi tamu di dalam keluarga. Karena tamu hanya datang dan pergi. Kita semua memiliki peran penting di dalam gereja Tuhan. Saatnya kita ambil bagian, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat di kerajaan Allah. Tentu saja kita tidak ingin melewatkan apapun dari ibadah ini. Kita sama-sama mau menikmati rangkaian ibadah dan menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik. Maka dari itu kita perlu menyiapkan hati, juga kita perlu menyiapkan fisik dengan baik. Mari gunakan waktu sebelum ibadah ini dengan bijak, supaya kita menikmati keseluruhan ibadah royal dengan baik. Setiap daripada kita dimampukan Tuhan untuk membangun budaya dan menjadi inspirasi untuk sesama kita. Satu budaya yang baik dalam ibadah adalah saat kita melangkahkan kaki dan memilih duduk di depan. Saya percaya dengan langkah sederhana ini akan menjadi inspirasi bagi sesama untuk menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan dalam keluarga kerajaan Allah. Melalui karya salib dan kuasa kebangkitan Kristus, kita dijadikan satu di dalam keluarga kerajaan Allah, di mana kasih Allah dinyatakan secara sempurna di tengah-tengah kita. So, Royals, mari kita nyatakan kasih Allah yang begitu murni dengan saling melayani satu dengan yang lain. Karena Kristus terlebih dahulu melayani kita dan Dia juga akan memampukan kita untuk saling melayani di dalam keluarga kerajaan Allah. Royals, inilah bukti kasih Tuhan. Dia memanggil kita hari ini untuk beribadah bersama sebagai satu keluarga Allah. Percayalah bahwa seluruh rangkaian ibadah dari awal sampai akhir dan siapapun yang berbicara di mimbar ini adalah alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, menyampaikan firman-Nya, dan memberitakan kabar baiknya yang akan mengubah kita semakin serupa seperti Kristus. Kami Royal Pastoral Team sangat percaya bahwa kita akan pulang dengan hati yang baru, yang semakin mencintai Kristus, lebih daripada mencintai diri sendiri. Royals, God is our Father and we're all one big family in Christ. And these are from our hearts to yours. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Mari kita sembah Dia. Kita percaya bahwa Dia hadir di tempat ini. Amin. Kami menyatakan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Bapa kami, Kaulah Juru Selamat kami, dan kami menghidupi roh-Mu di dalam kami. Bapa-Ku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus Tuhan, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Kau
percaya kita. Dia Allah Bapa kita. Dia Yesus Juru Selamat kita. Amin. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Kami percaya. Dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa. Ku percaya Sang Putra. Ku percaya Roh Kudus-Mu. Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Kami percaya. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Mari sama-sama nyatakan iman kita. Come on. Ku percaya Allah Bapa. Ku percaya Sang Putra. Ku percaya Roh Kudus-Mu. Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa. Ku percaya Sang Putra. Ku percaya Roh Kudus-Mu. Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Sorak-sorai untuk raja kita. Come on yang percaya. Haleluya. Yes Tuhan, ini iman percaya kami menyatakan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkaulah Allah Bapa kami. Kami percaya Engkaulah Yesus Kristus penyelamat kami yang datang ke dunia untuk tebus dosa kami. Dan kami juga percaya Engkau memberikan Roh-Mu yang hidup dan menguasai kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Katakan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita puji Dia. Karena Dia yang layak, Dia yang berkuasa, dan kerajaannya dari dulu, sekarang, selamanya tidak pernah berkesudahan. Come on, sama-sama tepuk tangan. Tak pernah dilihat mata, come on, yang tak pernah didengar telinga. Mari sama-sama. Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Say, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup
Sungguh Dia Dengan penuh percaya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, selamanya. Selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Semua tangan kebenaran yang sebelah, come on. Sebab Tuhan yang kita sembah mempunyai kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Ada amin. Woo! Thank you Lord. Ha! Segala kemuliaan dan hormat bagi namamu Sang Raja kami Yesus Kristus. Allah sanggup melakukan Katakan dulu, sekarang, selamanya. Yes, dengan penuh percaya. kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan Are you ready, selamanya church? kuasanya Katakan tak iman. berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasanya tak berubah. Sebab Kau sanggup, kami percaya. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi namanya. Dia sanggup, haleluya. Kita percaya bahwa Yesus dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Amin. Katakan haleluya. Come on, clap your hands, Royals. Yesus, Kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam namamu kami kan beroleh selamat. Amin. Yesus, Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada, setia menjaga. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Yesus, Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Amin. Kau selalu ada, setia membela. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Nyatakan dengan iman, kita punya Yesus yang hebat. Haleluya. Sama-sama nyanyikan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih,
Semua telah kau selesaikan, kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah kau ambil alih, semua telah kau selesaikan, kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah kau ambil alih, semua telah kau selesaikan, kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Menggantikannya, kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Haleluya. Amin. Sebelum saudara duduk, katakan kanan kirimu, Yesus kita adalah Yesus yang hebat. Amin. Silakan duduk. Shalom Royals, selamat datang di ibadah Royals siang ini. Sebelum saya memberikan beberapa informasi, mari kita melakukan persembahan dulu. Persembahan hari ini hanya satu kali. Persembahan reguler yang akan dimasukkan ke dalam kantong, jadi tidak memerlukan amplop. Sebelum persembahan kita mulai, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ini tibanya kami untuk memberi sedikit dari apa yang kami punya. Biar roh dalam hati kami bekerja untuk kami memberi dengan kerelaan hati, dengan kesukaan hati, bukan untuk motivasi investasi. Bapak terima kasih segalanya, tibanya saat kami akan memberi, kiranya apa yang kami beri bisa memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kepada jemaat silakan untuk memberi persembahan, sambil saya bacakan beberapa informasi. Yang pertama, sebelum informasi saya bacakan, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Royals? Bisa angkat tangan untuk jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir. Oh ada satu jemaat di belakang, mungkin bisa disapa oleh Aser. Jemaat yang pertama hadir, nanti akan diberikan kuesioner dan juga souvenir dari Aser ya. Tolong pergi Aser untuk menyambut yang sebelah kiri pintu sini ya, untuk jemaat barunya. Nah untuk yang baru pertama kali hadir atau baru beberapa kali hadir, terutama yang belum berkomsel, setelah ibadah bisa datang ke Casey Booth ya. Casey Booth ada di depan di pre-function. Ada yang sofa-sofa itu, bisa ke sana nanti akan disambut oleh tim untuk kita berelasi lebih lagi, berjemaat lebih lagi dan bisa berkomsel. Dimana nanti di komsel itu kita akan menemukan keluarga baru, kita akan bertumbuh bersama dan juga akan dimuridkan di dalam komsel. Oke, hari ini untuk firman-Nya akan dilayani oleh Pastor Jonathan Patiasina. Beliau adalah Rock Makassar Lord Twister yang biasa disapa Bang Jo ya. Ya, Bang Jo ini adalah sedikit profil tentang Bang Jo, adalah seorang ayah dari 2 putra dan juga dari 1 istri ya. Oke. Oke. Dan juga beliau adalah salah satu penulis dari buku Kingdom Theology dan juga buku Pelayanan 5 Jawatan bersama Pak Hence Bekopstan. Ya, dan juga kalau mungkin beberapa dari jemaat pernah mendengar beliau di YouTube tentang khotbah-khotbah Kingdom ataupun tentang leadership. Sebentar lagi beliau akan sharing firman di sini, akan memberkati kita melalui firman-Nya. Nah, untuk next week preacher-nya, kita akan dilayani oleh Bapak Ivan Tandio. Bapak Ivan Tandio ini dari Praise Center Church Melbourne, Australia. Jadi beliau jauh-jauh dari sana, datang ke sini, akan membagikan berkat, maka diharapkan jemaat untuk minggu depan yang nggak liburan, bisa datang ke sini untuk beribadah. Juga untuk tengah pekan ini, hari Rabu seperti biasa, yang follow di IG-nya Royals Surabaya akan ada quick words.
Quick Word yaitu santapan rohani siang kita, makan siang kita tentang apa yang dibawakan pada minggu ini akan coba di poinnya diseringkan lagi di Quick Words hari Rabu jam 12 siang. Dan Quick Words tengah pekannya akan dibawakan oleh Art and Design tim leader kita yaitu Sylvan Alexander. Oke. Jangan lupa untuk ikut di live IG-nya. Kita akan makan siang jasmani sambil mendengarkan kebenaran firman yang akan dibawakan oleh Sylvan. Sebelum saat ibadah selesai, kita jangan langsung pulang dulu karena tim hospitality sudah menyiapkan tahu isi. Jadi sebelum perut kita keisi sama nasi, kita isi dulu dengan tahu, ada di depan, ganjel-ganjel sedikit gak apa-apa. Sambil kita sebelum makan siang dan berelasi di sana. Nah, saat ini kita akan mendengarkan suara gembala. Tuhan Yesus memberkati. Pada akhir daripada bulan ini, bulan Juni 2023, the year of empowering grace. Empowering grace adalah seseorang itu Roh Kudus. Dan kita bicara tentang impact atau dampak daripada mujizat ataupun tanda herat. Salah satu yang paling spektakuler adalah dibangkitkannya Lazarus dari antara orang mati. Tidak ada manusia bisa membangkitkan orang mati. Yang manusia bisa lakukan adalah membuka pintu kubur. Yesus berkata, gulingkan pintu kubur itu. Dan kedua, melepaskan yaitu kain kafan daripada Lazarus. Tapi Yohanes 11:45, banyak di antara orang-orang Yahudi, orang yang sudah beragama loh nih, yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang dibuat Yesus. Percaya kepadanya. Itu goalnya, itu tujuannya. Tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk menaikkan rating, tidak supaya membuat terkenal. Banyak sekali orang Yahudi. Saudaraku, kita dikelilingi oleh orang-orang religius. Dan apa yang mereka cari sebetulnya? Karena kebanyakan pada mereka berkata mujizat sudah nggak ada. Itu harus dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi ada juga yang bergerak karena klenik. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Bagaimana ada seorang gadis yang dirasuki oleh roh, yang dikuasai oleh oligarki orang-orang kaya di kota Filipi. Tetapi kita melihat di sini akibatnya percaya kepadanya. Dalam Yohanes pasal 11 kita belajar beberapa hal. Yang pertama, ketika tahu Lazarus itu sakit, Yesus sengaja menunggu sampai dia meninggal. Sebab kalau sakit disembuhkan mungkin ya sudah pernah terjadi. Tetapi mati dibangkitkan. Beberapa kali Yesus membangkitkan orang mati. Salah satunya seorang pemuda di Nain, ya, yang ada di Galilea, dekat Kana sana. Dan kita tahu ya, dia berkata, sebagaimana Bapakku membangkitkan orang mati, aku juga bangkitkan orang mati. Dalam hidup dan pelayanan saya, tinggal satu yang belum, yaitu membangkitkan orang mati. Kalau koma sudah beberapa kali, ada yang sudah koma 3 bulan. Itu puji Tuhan yang sudah tidak sadar sama sekali. Tuhan bangkitkan. Saya tinggal tunggu waktunya. Sebab itu perintah Tuhan. Tetapi tujuannya tidak supaya terkenal. Tidak supaya kita yang dipuji. Tapi Tuhan dimuliakan dan orang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 11. Lazarus become a walking miracle. Dia menjadi mujizat yang berjalan. Ketika kita dilahirkan kembali, setiap daripada kita sebetulnya lebih hebat daripada bangkit dari orang mati. Kita dibangkitkan dari mati rohani, bukan? Ya, kita lihat lalu imam kepala berusaha membunuh Lazarus, saudaraku. Ayat 11 berkata, sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Karena itu, setiap daripada Anda yang sudah dilahirkan kembali, you are walking miracle. Dibangkitkan dari kematian rohani, ya. Ada yang disembuhkan, ada yang diselamatkan, dan sebagainya. Saudaraku, tentu saja iblis tidak suka dan akan saudara jadikan target operasi. Tapi jangan takut, saudara. Tujuannya satu, orang melihat mujizat yang kita alami. Karena itu beritakan apa yang kita alami. Di dalam hidup saya memberitakan bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama seperti Yesus. Dan bagaimana saya disembuhkan dan diurapi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan semua warga kerajaan. Jadi seperti Lazarus, banyak orang yang jadi percaya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Saya percaya bahwa pada saat kita diberkati, meski berkat rohani, berkat jasmani, Tuhan gak bertujuan untuk memberkati kita untuk supaya kita jauh dari pribadinya. Tuhan bertujuan waktu dia memberkati kita semakin mengejar pribadinya. Dan kita di bulan kuasa, kita mendapatkan kuasa yang sudah sempurna dari Yesus Kristus Tuhan. Bukan untuk diri kita pribadi, tapi untuk, tadi Pak Arifin ngomong, untuk kita memberitakan kemuliaannya, memberitakan Injilnya. Ada amin saudara-saudara? Mari kita puji dan sembah dia. Karena dia yang layak menerima segala pujian, segala sembah kita. Yes, Lord. Thank you, Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Thank you, Jesus. You are worthy. My shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, you alone are worthy. Oh, Jesus. Exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise.
deserve our praise. You're the name above all names. You deserve to be praised. Oh, oh. Glory to you, Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh, oh, oh. There's no other name like you. Name above all names. Oh, name above all names. Lord Jesus, you alone are worthy. You alone are worthy. Oh, mari ambil waktumu. Apapun kondisi yang kita hadapi, hanya Dia yang layak terima pujian dan penyembahan. Karena Dia yang megang hidup kita. Berikan hormat, berikan kemuliaan bagi Dia. Oh, oh, oh. You alone are worthy, Jesus. Oh, glory to you, Lord. Glory to you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Oh, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Royals, lift up your voice. Worthy is your name, you deserve the praise. Sing it, worthy. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Oh,
Thank you Lord. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami berdoa supaya Tuhan berbicara pada kami oleh firman-Mu. Kami berdoa supaya firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Hamba-Mu berdoa sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu biar kami mengenal pribadi-Mu, kami mengenal jalan-jalan-Mu. Kami mengenal apa yang menjadi maksud dan tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya firman Tuhan menjawab apa yang dibutuhkan oleh orang. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati mereka. Oleh Roh-Mu yang kudus, wahyukanlah kebenaran firman-Mu dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkannya. Kami berdoa roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami semuanya Tuhan. Biar kami memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu mohon supaya Tuhan menolong hamba-Mu, membantu hamba-Mu untuk dapat mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Shalom. Congratulations untuk sebuah gereja royal yang menyenangkan. Ya ini, saya nggak tahu ini udah kebaktian yang keberapa nih. Tapi kayaknya ini electrifying banget ya. Rasanya beda sama ibadah yang pertama tadi. Saya rasa ini kayaknya buat saya nih. Kalau saya ada di Surabaya saya jadi jemaat ini udah pasti ini kayaknya. It's very nice place ya. Nah, saya mau beritahu dulu buat saudara begini. Tadi pagi itu saya sudah menyiapkan sebuah khotbah yang kira-kira judulnya The Power of Faith, Hope and Love. Jadi tadi pagi saya sudah mengkhotbahkan The Power of Faith and Hope. Jadi untuk kebaktian ini saya akan mengkhotbahkan khusus tentang the power of love. Saya ingin membahas tentang the impact of the power of love in our lives. Saya akan bahas itu secara khusus. Nah, untuk mau tahu the power of faith and the power of hope, saudara harus pergi ke YouTube yang tadi pagi untuk kemudian menemukannya. Daripada saya mengulanginya lagi, saya cuma mau berkhotbah 40 menit sesuai dengan jadwal saudara. Dan saya berharap saya tidak lewat, tidak lebih daripada itu. Supaya kemudian kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini. Nah mari kita akan membahas apa yang Alkitab maksudkan dengan hal tersebut. Kita akan membaca beberapa ayat di Alkitab terlebih dahulu. Roma pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kita membuka kitab Roma pasalnya yang kelima ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Saya akan baca dari Alkitab yang terjemahan paling baru. Jadi kalau misalnya di Alkitab saudara tulisan dikasih karunia dan yang muncul dari saya cuma anugerah, itu cuma penerjemahannya aja. Nggak usah khawatir. It's still the same Bible though ya. Oke, saya akan bacakan Roma 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi di ibadah ini saya akan konsentrasi di ayat yang kelima aja. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih itu telah dicurahkan di dalam hati kita. Nah, sering sekali kita kalau orang berbicara kasih, pada umumnya semua orang assume bahwa mereka udah tahu apa itu kasih. Kira-kira gitulah. Semudah itu. Oh kasih, saya udah punya konsep tentang kasih. Dan terbanyak konsep tentang kasih yang dimiliki oleh orang adalah konsep yang betul-betul teologis dari zaman ke zaman. Dan memang orang menyampaikannya dengan betul. Saya mengakui bahwa untuk membahas kasih, semua orang punya hak untuk menceritakan apa yang menjadi definisi mereka. Betul ya? Dan saya setuju. Definisi apa aja tentang kasih. Yang saya tidak setuju adalah definisinya Dul Sumbang. Dul Sumbang berkata cintaku dipatok ayam mati.
I don't like that. Saya tidak suka ide itu. Saya kemudian tidak suka ide yang disodorkan oleh Prince. Waktu Prince berkata all about sex. So love is about sex. I don't like that idea. Ide itu kurang keren, kira-kira kayak gitu. Maksudnya bukan itu. Jadi orang boleh punya ide apa aja. Tapi saudara harus lihat apa kata Alkitab tentang ide kasih. Oke? Setuju? Let's go through. Karena kasih ini penting. Pertama, kasih itu bukan berasal dari manusia. Kasih yang kita miliki, Alkitab bilang, itu karena dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hati kita waktu kita percaya kepadanya. Jadi kasih itu merupakan produk dari Allah. It's not from man. Manusia tidak punya kasih. 100% kasih manusia bukan kasih yang dimaksudkan oleh Alkitab. Sebab kasih yang dimaksudkan oleh Alkitab adalah kasih Allah. Yang bahasa Ibraninya ahav. Sedangkan bahasa Yunaninya adalah agapao atau jadi agape. Itu yang bakal kita bahas hari ini. Kasih inilah yang powerful. Kasih inilah yang memberikan impact dalam kehidupan manusia. Kasih inilah yang perlu kita pelajari. Kasih inilah yang Paulus katakan bahwa kasih ini melebihi pengetahuan manusia. Pengetahuan kita kayak apa? Ya, sekarang ini ada banyak orang pengetahuannya kayaknya di luar dugaan gitu kan. Saya dikirimin video-video dari pembicara-pembicara New Age gitu untuk saya pelajari, katanya apa ini. Ya saya nonton aja. Habis saya nonton saya tahu bahwa kasih tetap melebihi pengetahuan. Mereka kadang-kala cuma punya pengetahuan sangat terbatas. Tidak bisa mengekspresikan kasih. Nah sekarang saya akan kasih kesempatan buat saya untuk menjelaskan pada saudara kasih menurut Alkitab. Boleh gak ya? Boleh ya? Nah kita mesti paham dulu. Narasi Alkitab betul kasih, itu betul. Dari kira-kira 30 tahun yang lalu, kalau saya berkhotbah saya suka bercanda, saya bilang begini. Kalau saudara misalnya ambil ini Alkitab, kemudian saudara bakar, saudara cempo atau saudara siram dengan air, kemudian saudara peras, yang keluar itu semua kasih. Sebab Alkitab temanya kasih. Saya suka mengkhotbahkannya. Tapi kemudian saya pahami betul, hanya mengkhotbahkan separuh dari hal tersebut tidak memberikan kepada kita pemahaman yang lebih baik tentang kasih. Sehingga orang percaya hanya hidup dengan separuh kebenaran tentang kasih. Misalnya ide seperti ini. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Yesus menebus kita, kemudian membawa kita ke sorga dan tinggal selamanya dengan Tuhan di sana. Ide itu tidak Alkitabiah. Ide itu bagus, ide itu masuk akal, ide itu menyenangkan, tapi enggak Alkitabiah. Seolah-olah bahwa kasih hanyalah satu cara untuk membawa manusia pergi ke sorga dan selesai. Padahal Alkitab penuh dengan cerita tentang kasih, narasi tentang kasih yang powerful. Nah sekarang saya akan mulai dulu menunjukkan kepada saudara tentang, kalau saudara baca Alkitab, ini saudara boleh buktikan sendiri, ada 4 narasi paling besar Alkitab. Narasi paling besar Alkitab itu ada 4. Narasi yang pertama adalah Tuhan adalah Raja. Itu narasi yang pertama. Dia memerintah dalam sebuah kerajaan yang kekal dan tidak tergoncangkan. Yang kedua, Tuhan adalah kasih. Jadi narasi Alkitab tidak menceritakan bahwa Tuhan memiliki kasih atau Tuhan mempunyai kasih, dia mau mengasihi saudara dengan kasihnya, tapi dia adalah kasih. Itu narasi yang kedua terbesar yang tertulis di Alkitab tentang Allah kita. Yang ketiga, ini narasi penting. Nah ini dia nih. Karena kasihnya, listen to this carefully. Karena kasihnya, Tuhan memilih manusia. Tuhan memilih manusia untuk menjadi perwakilannya di muka bumi ini. Tuhan memilih manusia karena Tuhan punya tujuan supaya manusia menjadi perwakilannya di muka bumi ini. Itu narasi yang ketiga. Narasi yang ketiga ini sering sekali dibuang oleh orang-orang percaya sebab mereka termakan teologi 600 tahun lalu yang berkata bahwa manusia itu tidak ada harganya. Bahwa manusia itu adalah jelek, manusia buruk. Jadi ada sebuah teologi yang berkata depravity of human being after fall. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia rusak berantakan. Saya setuju manusia rusak berantakan. Manusia yang gak ada modelnya. Manusia yang gak layak bagi Tuhan. Tapi ini masalahnya. Di dalam manusia ada tujuan Allah. Itu tetap berharga. Makanya kita mesti tahu sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan punya tujuan dalam manusia. Makanya narasinya harus berbunyi begini. Karena kasihnya Tuhan memilih manusia supaya manusia menjadi apa?
Pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Itu tujuannya Tuhan. Jadikan saudara. Jadi saudara mulai paham bahwa kasih tidak bisa berdiri sendiri. Kasih selalu berjalan dengan tujuan Allah. Kasih tidak bisa berdiri sendiri. Kasih punya tujuan. Halo? Sayangnya orang cuma mau bahas kasih, orang bahas romansnya, lupa tujuannya. Sebab nanti kalau kita berbicara tujuan, kita tidak bisa berhenti cuman romansnya, cuman kenyamanannya, cuma nanti nyanyi-nyanyi di sorga, cuma kemudian main sama malaikat. Enggak, karena kasih adalah sebuah konsep tentang pribadi Allah dan tujuan-tujuannya. Halo? Saya bersih kita oke? Itu narasi ketiga, itu narasi penting banget. Saya sampai meyakini hal ini. Orang dulu saya khotbahnya gini, Tuhan menebus kita, alasannya cuma satu, karena Dia mengasihi kita. Sekarang saya tambah, karena di dalam kita ada tujuannya, makanya Dia tebus kita. Ya. Saya yakin sekali bahwa Tuhan menebus kita bukan cuma karena kasih, tapi karena Dia punya tujuan dalam kehidupan kita, makanya Dia tebus kita. Nah, kita mesti paham betul tujuan Allah ada dalam kita. Narasi ini ada di Alkitab, tertulis di Alkitab. Kan ada masa di mana manusia hidup sebelum kejatuhan, betul ya? Manusia hidup sebelum kejatuhan. Manusia melakukan tujuan-tujuan Allah di muka bumi ini. Karena memang Tuhan punya tujuan buat kita. Baru yang keempat, Tuhan menghendaki pribadinya dikenal oleh manusia. Manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas, betul ya? Tuhan mau supaya Dia dikenal. Makanya ada istilah ini di Alkitab, ada yang namanya covenant. Makanya covenant itu penting. Orang belajar kasih tidak bisa lepaskan diri dari covenant. Orang mau kasih tanpa covenant itu berbahaya. Saudara bakal jadi liar, saudara cuma seenaknya mempercayai. Itu sama generasi zaman sekarang. Mau kawin tapi tidak mau covenant gitu. Mau seks tapi tidak mau covenant. Why? They want the enjoyment. They like enjoyable life of sexual life in marriage, but they don't want the covenant. Kenapa mereka tidak mau kayak gitu? Karena mereka mentalnya sederhana. Bahwa kasih Allah itu tidak punya nilai moral sama sekali. Bahwa kasih Allah itu cuma mengasihi kita, tebus kita, bawa kita ke sorga. Itu bukan Alkitabiah. Makanya Tuhan mau dirinya dikenal oleh manusia. Dia reveal dirinya dengan covenant satu ke covenant yang lain. Di seluruh Alkitab ada 7 covenant. Ada yang bilang 8 tapi ada 7 covenant. Dan saya tidak perlu sebut satu-satu covenant itu. Covenant Adam, covenant Eden, covenant Nuh, covenant Musa, covenant Daud. Itu kan? Ya itu semua. Kemudian covenant yang terakhir adalah covenant New Covenant atau perjanjian baru. Yang mungkin sebentar kita bakal singgung. Nah sampai di sini saudara sudah tahu sekarang bahwa kasih yang Tuhan kehendaki itu adalah kasih yang menyatakan kepribadiannya. Itu penting sekali kita ketahui. Nah sekarang kita lihat. Waktu manusia jatuh dalam dosa. Saya tanya pada saudara. Manusia hancur gak? Hancur. Karena memang betul ini perlu penjelasan. Dosa bukan cuman perbuatan. Dosa itu adalah perhambaan. Dia bukan cuma perbuatan. Kalau cuma perbuatan tidak perlu juru selamat datang ke dunia ini tebus saudara. Saudara perbaiki aja perbuatan saudara selesai. Sebab dosa bukan perbuatan. Makanya menyelesaikan dosa bukan perbuatan baik. Bukan. Menyelesaikan dosa bukan seolah-olah kita harus berbuat baik. Enggak. Sebab perbuatan baik kita tidak menyelesaikan dosa. Karena dosa adalah perbudakan. Siapa yang bilang ini? Yesus. Yesus yang mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 34. Barang siapa berbuat dosa, dia menjadi apa? Hamba dosa. Terjemahannya dia menjadi budak dosa. Jadi memang dosa itu adalah perbudakan. Itu perhambaan. Dan cara untuk menyelesaikan perbudakan adalah ditebus. Perbudakan itu perlu ditebus. Orang budak perlu ditebus. Dan saya kira ditebusnya bangsa Israel dari Mesir itu merupakan contoh paling jelas tentang bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya menghargai kasih Allah yang memang betul menebus kita, tapi bukan cuma menebus kita, sebab budak tidak bisa hidup tanpa hukum. Betul ya? Oh ya, masih ingat bangsa Israel keluar dari Mesir 2 juta orang, itu 50 hari kemudian
mereka sampai di bawah kaki gunung Sinai. Di kaki gunung Sinai, Tuhan harus beri mereka hukum supaya mereka jadi kerajaan. Kalau enggak, mereka budak. Untuk menjadi bangsa dan kerajaan perlu hukum. Law is important. Makanya kemudian kasih diberikan kepada manusia. Saudara pikir kesimpulannya hukum Taurat apa sih? Kesimpulannya hukum Taurat apa sih? Masih ingat orang datang di Matius 22, kalau saudara baca Alkitab saudara, Matius 22 ayat 35 sampai ayatnya ke-40 atau 41 saudara boleh baca. Di situ ada orang datang mau ngetes Yesus sambil bertanya pertanyaan ini. Guru, hukum manakah yang terutama? Kalau saudara lihat kata Taurat itu artinya hukum. Taurat itu artinya law, hukum. Guru, hukum apakah yang terutama? Ayat 35. Langsung Yesus jawab, ini hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap apa? Akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Kemudian yang kedua, yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dia bilang ini, the core, misalnya, ya, ini the crush core of the law is love, kasih. Di mana mereka temukan kasih ini? Waktu Torah diberikan kepada mereka. Jadi hukum itu datang sebagai kasih. Jangan dibantah. Ada yang berkata hukum itu mengikat kita, kasih memerdekakan. Pernah khotbah dengarkan khotbah itu? Itu adalah kecelakaan logika dari radical grace. Mereka memisahkan antara hukum dan kasih. Padahal kasih adalah hukum. Halo? Kasih adalah hukum kan? Karena dia turun pada manusia, dia datang sebagai hukum. Yesus yang bilang, hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihilah Allahmu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihlah sesama manusia. Jadi kasih adalah hukum. Tapi orang mau pisahkan, oh hukum sendiri, kasih sendiri. Mereka berkata seolah-olah hukum bukan kasih, kasih bukan hukum. No, love is the law. Tuh saudara nggak percaya. Selesai. Ini kayaknya khotbah perbudakan. Bukan. Ini khotbah biblical. Ada orang yang menolak Alkitabiah, mereka rubah pemahaman ini seolah-olah kasih bukanlah hukum. Untuk manusia kasih adalah hukum. Tapi dari pribadi Allah, Allah adalah kasih. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, manusia bermental budak, perlu hukum untuk meluruskan jalan hidup mereka. Karena dia hukum, inilah yang membangun kerajaan dalam diri kita. Budak tidak punya hukum. Saya tinggal di Australia tahun ini tahun ke-19. Kita ada di Australia. Itu cukup lama tinggal di Australia. Salah satu sejarah buruk di Australia adalah tentang, tahu ya, suku Aborigines. Ya, tahu kan? Tahu nggak? Mereka itu sejak tahun 67. 67. Itu dicabut seluruh hukum dari etnik Aborigin. Jadi mereka nggak ada hukum. Mereka tidak pernah bisa jadi bangsa. Nggak ada hukum. Karena nggak ada hukum, mereka buat apa yang mereka mau. Wah, hanya segelintir orang yang kemudian bertemu dengan kebenaran dan kebaikan yang bisa terobos. Kalau enggak, udah susah. Mau keluar dari kemiskinan, mental miskin, udah susah. Udah susah banget. Kenapa? Karena hukum dicabut dari mereka. Sejak tahun 67. Jadi sudah 50 berapa tahun ini? Sudah 50 sekian tahun. Dari tahun 67. Sudah 56 tahun barangkali. 56 tahun. They live without law. Nothing they can do. There's no power to achieve. Gak ada apa-apa di dalamnya. Karena hukum diambil dari mereka. Jangan biarkan orang mendefinisikan kasih pada saudara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Cuman ini bedanya. Saya mau tunjukkan bedanya. Mengapa kasih buat kita sekarang jadi berbeda? Karena beda. Waktu Tuhan katakan begini. Gini, nanti hukum itu tidak ada di luar kamu lagi. Hukum itu dimasukkan di dalam kamu. Itu sesuai dengan perjanjian baru. Yuk, mari kita lihat perjanjian baru. Nah, untuk sekarang kita harus buka Yeremia 31. Kalau saudara baca Yeremia 31, coba kita lihat Yeremia 31. Saya sudah kasih batasan di Alkitab saya, supaya saya tinggal flip. Ya, Yeremia 31. Yeremia 31 itu
Kalau saudara baca perikopnya adalah perjanjian baru. Baca aja, saudara lihat di Alkitab saudara. Sekarang kan Alkitab saudara sudah tidak ada perikop karena semua udah pakai Alkitab di sini kan. Tapi kalau saudara punya Alkitab buku di atasnya masih tulis di situ. Yeremia 31 itu perjanjian baru tulisannya di depan. Perjanjian yang baru, New Covenant. Ya. Nah, di New Covenant itulah muncul ayat yang paling sering dikutip orang tentang kasih. Misalnya saya baca ayatnya yang ketiga sampai ayat yang kelima. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya dan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu dan aku akan membangun engkau kembali and so on. Ayat itu adalah ayat yang paling favorit. Dari jauh Tuhan menampakkan diri dan Tuhan menunjukkan kepada mereka adalah kasih yang kekal. Tahu artinya kasih yang kekal? Itu kualitas kasih Allah. Kasih yang kekal artinya selalu, always, tidak pernah, never. Itu yang pertama artinya. Bahwa Tuhan tidak pernah tidak mengasihi saudara. Jadi jangan pernah taruh di pikiran saudara bahwa Tuhan pernah membenci saudara. Dosa tidak pernah membuat Tuhan membenci manusia. Enggak. Tuhan terus mengasihi manusia. Karena kasih adalah pribadinya. Kalau Tuhan kemudian membenci saudara, dia berhenti jadi Tuhan. Itu bahasa saya pilih dari bahasa dari Chris Manusama menggunakan bahasa itu. Dia berkata kalau Tuhan sampai membenci manusia berdosa, dia berhenti jadi Tuhan. Karena pribadinya adalah kasih. Tuhan tidak bisa berhenti mengasihi. Karena dia adalah kasih. Itu kan? Makanya dibilang kasihnya kekal. Arti kasih kekal adalah tidak ada awal, tidak ada akhir. Terus menerus dia terus mengasihi kita. Implikasinya Tuhan tidak pernah sedetik pun membenci saudara. Dia selalu mengasihi saudara. Makanya kita punya istilah selalu, always, tidak pernah, never. Tuhan selalu mengasihi kita. Dia terus mengasihi kita karena kasihnya kekal. Implikasi yang kedua adalah kasih yang kekal punya pengertian kasihnya sempurna. Bilang dulu sempurna. Tahu artinya sempurna? Nothing to be added into it. Saudara tidak bisa tambah apapun pada kasih Tuhan. Pelayananmu tidak menambah kasih Tuhan pada saudara. Saya melayani tidak membuat Tuhan lebih mengasihi saya. Saya kemudian memberi perpuluhan tidak membuat Tuhan lebih mengasihi saya. Dia telah mengasihi saya secara sempurna, total. Tidak perlu ditambahkan apa-apa. Doa saya tidak membuat Tuhan lebih mengasihi saya. Penyembahan saya tidak membuat Tuhan lebih mengasihi saya. Dia telah mengasihi saya secara sempurna. Yang percaya katakan amin. Itu arti kasih yang kekal. Tapi kemudian yang ketiga, ini penting buat saudara. Saya katakan tadi bukan berarti jangan saudara memberi perpuluhan, tidak. Jangan saudara tidak memberi persembahan, tidak. Saya katakan tadi untuk memberi jaminan pada saudara bahwa waktu kita penuh dengan kasih Allah, semua itu mudah kita lakukan. Mengapa? Sebab ini yang saya mau katakan pada saudara. Kita pindah ke pasal 31 kitab Yeremia. Sebab nanti kasih yang ketiga adalah kasih itu membangun dan memulihkan saudara. Kasih tidak pernah berniat menghancurkan saudara. Kasih akan terus membangun saudara sampai saudara menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Kasih akan membawa saudara pada tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara. Sekarang kita pindah. 31 ayatnya yang ke-31. Masih di pasal yang sama. Ini Tuhan kemudian janjikan tentang hukum. Makanya saya percaya kasih adalah hukum. Tapi cuma bedanya di perjanjian yang baru, hukum itu bukan di luar kita. Tapi hukum itu sekarang ada di dalam kita. Ini perjanjiannya. Kita baca yuk. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari. Jadi perjanjian Musa itu, hukum Taurat itu mereka ingkari. Terus dia bilang gini, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Sekarang 33, this is powerful. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh apa? Terjemahan Inggrisnya bilang, I will put my law. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka. Aku akan menaruh hukumku di dalam batin mereka. Dan dia bilang ini, dan menuliskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku.
Ayat 34 berkata begini, sehingga tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Apa ini? Tebak apa ini? Kapan kasih itu tiba-tiba menjadi hukum yang masuk dalam kehidupan kita? Pentakosta. Waktu Roh Kudus dicurahkan. Makanya saudara, kita aliran Pentakosta, aliran karismatik. Ya, GBI Rock masih karismatik Pentakosta toh? Atau saudara sudah dibaptis, atau saudara sudah reform? Enggak kan? Masih karismatik Pentakosta kan kita. Kita tetap percaya bahasa roh, kita percaya manifestasi Roh Kudus. Tapi kita mesti go beyond that. Kita harus lebih daripada itu. Sebab turunnya Roh Kudus adalah itu tuh. Roma 5 ayat 5. Ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Yang dia curahkan pertama adalah kasih sebagai hukum yang berdiam di dalam kita. Sekarang kita tidak lagi mengasihi berdasarkan kekuatan yang dari luar perintah mengasihi. Sekarang kekuatannya ada dari dalam. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mengasihi. Kuasa Roh Kudus yang dinyatakan dari dalam ini yang jauh lebih penting. Jadi begini, kita tidak lagi tunggu saat untuk mengasihi. Kita sekarang harus memanifestasikan kasih kapanpun. Sebab kasih hukum itu sudah ada di dalam saudara. Dan kemampuan pelaksanaannya pun sudah ada di dalam saudara. Itu baru revelation. Itu baru pewahyuan. Ya. Saya suka tanya orang, apa artinya Pentakosta? Hari pencurahan Roh Kudus. Tidak. Pencurahan Roh Kudus terjadi di hari Pentakosta. Pentakosta sudah ada. Halo? Itu perbaiki teologinya kita, makanya salah. Jadi Pentakosta sudah ada. Pentakosta itu artinya hari ke-50. Dihitung dari mereka keluar dari Mesir. Dari Paskah 50 hari. Makanya bangsa Israel disuruh merayakan yang namanya hari 7 minggu. Perayaan 7 minggu. 7 minggu itu berapa hari? 49 hari. Kalau dihitung dalam kalender bangsa Israel, mereka pas di bawah kaki gunung Sinai. Hari ke-49, hari ke-50 Tuhan turunkan loh batu kepada mereka lewat Musa. Tapi mereka langsung menolak hukum yang pertama. Mereka gagal melakukan hukum yang pertama. Tapi kita di perjanjian baru beda. Tuhan bilang enggak. Saya tidak kasih mereka dengan loh batu lagi. Saya aku berikan rohku turun ke atas mereka. Makanya Roma 5 ayat 5. Waktu Paulus tulis surat ini. Di kepalanya Paulus tahu. Paulus bilang bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah itu telah dicurahkan dalam hati kita. Hukum itu sekarang ada di dalam kita. Kita ini orang yang tahu mengaplikasikan kasih secara hukum. Sebab kasih tidak melanggar hukum. Halo? Amin? Adakah kasih yang melanggar hukum? Enggak ada. Adakah buah roh yang melanggar hukum? Dan buah roh yang pertama bukan kuasa. Buah roh yang pertama apa? Kasih. Sebab memang Roh Kudus yang turun ke atas kita itu harus memanifestasikan kasih. Dan kasih inilah yang powerful. Karena kasih ini bukan kuasa sesaat. Tapi gaya hidup yang harus kita praktekkan hari ke hari sampai kita mencapai kesempurnaan. Gaya hidup itu yang harus kita pelihara di dalam kehidupan kita. Itulah kasih yang sejati. So the power of love is the power of the Holy Spirit in you to manifest the law of God. Kita bukan lawless. Kita ini orang-orang yang punya hukum. Hukum ada dalam kehidupan kita. Pengajaran terakhir dari Radical Grace bahwa semua yang berbau hukum itu buruk. Siapa bilang? Hukum yang di dalam kita enggak buruk. Hukum kasih ada di dalam kita loh. Enggak buruk. Kenapa? Karena memang kasih harus datang sebagai hukum. Tapi kalau dia ada di dalam kita, manifestasinya memang sekarang diserahkan kepada kita. Makanya waktu Roh Kudus turun, dia empower kita untuk mengasihi dengan benar. Dia empower kita untuk mengasihi dengan benar. Saya akan akhiri khotbah saya dengan menunjukkan kepada saudara ada 4 nilai moral dari kasih. Sebab kasih itu punya nilai moral. Ada moral value dari kasih yang perlu saudara ingat. Ini penting banget moral value ini. Ini harusnya menjadi bagian dari kehidupan saudara.
Tolong ya, jangan diingat bahwa kasih itu cuma begini. Yesus tebus kita di dunia ini, dia bawa kita ke sorga dan kita senang-senang di sorga minum kopi. Katanya ada yang berkata begini, di sorga nanti kita baru mikir apel udah datang nih gitu. Itu konsep agama lain itu bukan konsep Kristen itu. Apalagi yang pakai bidadari segala, pakai kenikmatan duniawi di sana. Konsep itu nggak ada di Alkitab. Nggak ada di Alkitab konsep itu. Konsep itu nggak ada di Alkitab. Jadi kita kemudian berpikir bahwa kasih itu cuman melarikan kita dari kesusahan dunia ini. Kasih tebus kita, bang bawa kita ke sorga. Selesai. Enggak saudara. Enggak. Nah mari saya akan tunjukkan kepada saudara. Ada 4 nilai kasih. Yang pertama. Kasih itu selalu benar. Love is always righteous and true. Kasih selalu benar. Benar dalam posisi, tapi dia juga benar sesuai dengan firman Tuhan. Kasih tidak pernah melanggar firman Tuhan. Kasih selalu mengikuti firman Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kelihatan bagaimana kita menghormati dia. Kelihatan bagaimana kita menyembah dia. Kelihatan bagaimana kita mentaati dia. Makanya saya yakin manifestasi penyembahan yang tertinggi bukan menyanyi. Manifestasi penyembahan yang tertinggi adalah mengasihi, melakukan perintah Tuhan. Taat pada kebenaran firman Tuhan. Itu manifestasi daripada penyembahan. Karena kasih itu selalu benar. Kalau ada yang berkata I love you, misalnya yang belum menikah, I love you karena saya mencintaimu, yuk kita tidur bersama. Tempeleng orang tersebut putus besok paginya. Jangan percaya bahwa kasih model kayak gitu. Itu nepsong, itu nafsu. Itu bukan kasih, itu bukan cinta. Kasih yang sebenarnya adalah benar. Love can always wait. Saya ingat waktu saya sama istri saya kan, gak disetujui sama mamanya Ina. Mamanya Ina gak setuju. Mamanya pikir siapa nih hitam-hitam pendek mau ngambil anak gua kan, gak mungkin. Dia tanya pada saya, kamu mau kasih makan apa anak saya? Gak bisa jawab kan, mau kasih makan apa? Kalau saya bilang nasi nanti dibilang cuma bercanda lagi. Kalau saya bilang kasih makan daging, susah memenuhi janji itu kan, susah. Jadi saya diam aja. Saya diam aja, sudah. Dia gak setuju pokoknya. Ini bahasa Ambonnya gini, mati-mati gak setuju. Kira gitu. Tapi papanya Ina setuju. Papanya Ina seneng banget supaya saya jadi mantunya. Gak tahu kenapa. Mungkin dia lihat dirinya dalam diri saya, mungkin. Sesama pejuang. Ya udah, satu kali dia panggil saya sama Ina. Pokoknya kita udah ditentang lah, hubungan udah gak bagus ya. Saya on the brink tuh berkata udahlah bisa aja. Mau kawin susah banget kan. Pikirnya gitu. Ya udahlah, gak usah lah. Tiba-tiba saya dipanggil oleh papanya Ina. Papanya Ina panggil, jadi aku sama Ina datang lah. Ketemu papanya. Mengajukan proposal pada saya. Gini nak, kalian berdua ke luar negeri aja. Kawin di luar negeri aja, udah. Papa yang biayain semuanya. Ush, kok bagus ya? Udah, papanya berkata, urusan mama nanti papa atur. Cia. Istri harus tunduk pada suami, papa atur nanti. Kalian berangkat aja keluar. Hari itu ada sebagian saya sukacita banget. Ih keren ini. Ini ide bagus. Tapi tiba-tiba saya ngomong sama dia begini. Udah tahu dari mana datangnya. Jangan pak. Kita tunggu aja. Sampai mama setuju. Dia lihat saya. Kita gak tahu kapan dia setuju. Kayaknya dia benci banget sama kamu katanya. Hah? Jadi kayak kemungkinan dia setuju. Susah. Tapi saya bilang enggak. Mending tunggu aja. Dia mau tahu alasannya apa. Saya beritahu buat dia gini. Love can always wait. Saya bisa tunggu kok. Apa-apa. Saya bisa tunggu. Kan berarti keputusannya udah jelas. Saya akan tunggu, saya tidak akan cari lain kan berarti. Saya akan tunggu. Yang kedua adalah, saya bilang begini buat dia. Saya kan nggak tahu saya perlakukan apa buat dia. Saya juga tahu pasti saya bakal melukai hatinya lah. Kita ketemu sama-sama besar, kita pasti akan konflik. Dan nggak enak kan, begitu konflik nanti dia mau lari kemana. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku, orang tuanya udah nggak terima dia. Jadi bagaimana coba. Ya saya bilang buat papa gini, nggak usah. Bapaknya langsung nyandar lagi. Ya udah, kita tunggu aja. Saya tunggu. Tapi kan
Tuhan buka jalan. Setuju juga itu. Tahu nggak? Setelah itu menantu kesayangan, saya jamin. Kenapa? No, karena kasih bisa menunggu. Kasih bisa menunggu. Halo? And you? Benar kasih itu. Yang kedua, kasih itu bertanggung jawab. That's why Alkitab katakan grow in love. Alkitab suruh kita bertumbuh dalam kasih. Sebab kasih itu bertanggung jawab. Dia tidak berhenti cuma di perkataan. Kasih punya nilai moral, bertanggung jawab. Kasih akan membuat saudara bertanggung jawab. Dan hanya orang yang bertanggung jawab yang bisa bertumbuh. Hanya orang yang bertanggung jawab yang bisa menjadi dewasa. Sebab kedewasaan tidak ditentukan oleh usia. Kedewasaan ditentukan oleh penerimaan tanggung jawab. Makanya kasih selalu bertanggung jawab. Kasih bertanggung jawab. Kasih nggak lari dari tantangan. Kasih nggak jadi pengecut kemudian menghindar ketika sesuatu memanas. Love is always there. Kasih ada di situ. Makanya Yesus, karena dia mengasihi dunia, dia ditolak, tapi dia mengasihi dunia. Buat dia, penolakan tidak membuat dia berhenti mengaplikasikan tanggung jawab. Banyak orang berhenti karena penolakan. Yesus karena tanggung jawabnya, dia pikul dosa seluruh dunia. Kasih bertanggung jawab. Yang ketiga, ini yang orang suka lupa. Kasih selalu punya tujuan. Love has a purpose. Dan kasih itu akan melayani tujuan-tujuan Tuhan. Ya, tujuan Tuhan adalah kita serupa dengan Tuhan. Dan memerintah bersama dengan Dia. Kasih punya tujuan adalah itu. Ada orang berkata tujuan kasih itu adalah keselamatan. Enggak, keselamatan itu mengembalikan kita pada tujuan. Supaya kita kemudian akan berjalan terus dalam kasih dan sempurna dalam kasih Tuhan. Yang keempat, yang terakhir. Ini sih udah biasa kita ketahui. Bahwa kasih selalu berkorban. Makanya kasih selalu punya aspek yang keluar dari kita yang namanya pelayanan. Love is always sacrificial. Kasih tidak bisa tahan buat diri sendiri. Kasih tidak bisa berpihak pada diri sendiri. Kasih harus mengaplikasikan dirinya kepada kepentingan orang lain. Bukan kepada kepentingan diri sendiri. We are living in the age of ego. We are living in the age of selfishness. Kita tinggal di zaman yang penuh dengan kepentingan diri sendiri. Tahu nggak? Remedi buat bangsa-bangsa adalah bangkitnya orang-orang yang mengasihi. Bangkitnya orang-orang yang peduli kepentingan orang lain. Kasih tidak hanya mementingkan diri sendiri, mati, selamat, masuk surga. I don't think it's love. Saya masih dicari orang-orang yang mau pergi ke tempat-tempat yang belum dijangkau. Mau pergi kepada orang-orang yang lagi membutuhkan. Mau ada dengan orang-orang yang butuh. Mereka kadang-kala tidak butuh uang yang banyak. Mereka butuh pendampingan. Mereka butuh jalan keluar. Mereka butuh apa yang ada di kepala saudara, bukan ada yang di dompet saudara. Mereka butuh apa yang dalam hati saudara, bukan yang ada pada bank account saudara. Karena memang kadang-kala yang mereka butuhkan bukanlah harta. Mereka perlu jalan. Kasih akan menunjukkan jalan. Dan jalan itu selalu tepat. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang mengatakannya? Yesus Kristus. I love you. Dia berkata buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amen. Thank you so much, Pastor Jonathan. Silakan. Haleluya. Seberapa banyak saudara yang diberkati hari ini. Saya yakin dan percaya kuasa Tuhan memampukan kita untuk mengasihi. Menyatakan kasih itu pada saudara-saudara seiman, bahkan pada semua orang. Hari ini kita akan sama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Bukti kasih Allah yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Jika hari ini ada beberapa orang, beberapa saudara yang merasa bahwa aku gak mampu untuk mengasihi saudaraku. Aku gak mampu untuk mengasihi keluargaku, sahabatku, temanku yang sudah berkhianat. Atau seperti apa, yang begitu melukai perasaan saudara. Begitu mengecewakan saudara. Hari ini kita sama-sama peringati. Kita sama-sama renungkan, kita sama-sama ingat begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Seberapa banyak saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur, saudara bisa angkat tangan. Haleluya, ada di belakang. Rekan-rekan asyir akan melayani saudara, tetap angkat tangan sampai saudara dilayani dengan baik.
Terima kasih rekan-rekan Nasyir. Kasih selalu benar. Kasih itu bertanggung jawab. Kasih itu memiliki tujuan. Dan kasih itu selalu berkorban. Mari sama-sama saya undang saudara untuk bangkit diri. Hari ini saudara, dibukti kasih Allah yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Dia berikan nyawanya. Dia tinggalkan tahtanya. Dia mengosongkan dirinya. Menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Dia setia sampai ke atas kayu salib untuk menebus kita. Bukan hanya untuk membawa kita masuk surga, tetapi untuk mendatangkan surga di muka bumi. Kita nyatakan kasih-Nya dimanapun kita berada. Hari ini dengan penuh pengertian dan saya yakin dan percaya kekuatan Allah memulihkan kita dan memampukan kita. Sama-sama angkat roti dengan tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan dia memecah-mecahkannya. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang sudah dipecahkan oleh karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya dipecahkan supaya kita menjadi satu dengan Bapa. Tubuhnya dipecahkan supaya hukum kasih itu nyata tinggal di dalam kehidupan kita. Dan kita dimampukan untuk menyatakan kasih Allah yang begitu besar dimanapun kita berada. Bukankah roti yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat cawan yang berisi anggur. Setelah itu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Dia menaikkan ucapan syukur dan dia mengatakan bahwa inilah darahku, darah perjanjian yang baru yang telah dicurahkan untuk kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Darahnya dicurahkan, menunjukkan betapa besar kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Kasih yang mengubahkan kita. Kasih yang meneguhkan setiap langkah kita untuk terus berbuat benar. Kasih yang meneguhkan langkah kita untuk selalu terus berkorban dan bertanggung jawab. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, kuasa kasih-Mu itu benar-benar nyata dalam setiap kehidupan kami semua. Bukankah cawan yang di atasnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukur-Mu pada Tuhan. Karena begitu besar kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Oh, we worship you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Mengucap syukur padamu Tuhan Yesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Worthy is your name, Jesus. You deserve our praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve a praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve a praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve a praise. Worthy is
your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve a praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve a praise. Worthy is your name. Kami percaya Tuhan, melalui karya salib-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu, kami dimampukan untuk menyatakan kasih-Mu. Kami dimampukan untuk menjadi representative of Christ Kingdom. Dimanapun kami berada, kasih-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Terima kasih buat message yang luar biasa melalui Pastor Jonathan Patiasina. Tuhan berkati kehidupannya, hikmat-Mu nyata dalam kehidupannya. Kemanapun Pastor Jonathan pergi, Injil kerajaan-Mu diberitakan, kasih-Mu dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan melalui kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, kami percaya Engkau terus bekerja di dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Terima kasih. Haleluya. Hari ini kita masukin minggu yang terakhir di bulan Juni. Saya yakin ada beberapa royals yang berulang tahun di bulan ini. Berapa banyak yang berulang tahun atau merayakan anniversary pernikahannya? Saudara bisa angkat tangan. Yang berulang tahun. Ada beberapa yang berulang tahun di tempat ini. Bulan ini. Bisa angkat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara yang merayakan anniversary juga. Saudara bisa layakan. Angkat tangan. Oke, ada beberapa. Saya ucapkan selamat ulang tahun. Kami dari tim Pastoral Royals mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan ini. Dan happy anniversary juga buat yang merayakan. Saya yang tahu adalah Faith juga berulang tahun. Tap-tap juga asyir kita. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Setiap saat, setiap waktu Engkau menuntun setiap kehidupan kami. Terutama buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih dan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Hikmat-Mu menuntun kehidupan mereka. Kebenaran-Mu benar-benar nyata di dalam kehidupan mereka. Kemanapun mereka pergi, Kristus diberitakan. Kemanapun mereka melangkah, Kristus dinyatakan melalui kehidupan mereka. Injil kerajaan-Mu diberitakan melalui kehidupan mereka. Sehingga setiap orang melihat Kristus dalam kehidupan mereka, nama-Mu dipermuliakan. Dan mereka pun percaya, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Buat setiap yang merayakan wedding anniversary Tuhan di bulan ini, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjadi dasar di dalam pernikahan mereka. Engkau yang menjadi alasan mereka menikah. Dan Engkau saja yang menjadi tujuan mereka menikah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati keluarga mereka. Diberkati generasi-generasi yang dilahirkan. Generasi-generasi ilahi yang dilahirkan. Kasih hikmat dalam kehidupan mereka Tuhan. Untuk terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Untuk terus bertumbuh di dalam kasih yang sejati yaitu Kristus sendiri. Aku berdoa Tuhan. Melalui kehidupan mereka surga nyata. Dan orang lain pun melihat dan merasakan bahwa kehadiran-Mu di dalam keluarga mereka nyata. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat perlindungan-Mu. 6 bulan kami lewati tahun ini Tuhan. Kalau bukan karena kasih karunia-Mu, kami gak sanggup melewati. Kalau bukan karena kuasa-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami gak mampu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih. Sama-sama angkat kedua tangan-Mu. Ucap syukur padamu Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Kemanapun Engkau pergi, Injil kerajaan Allah diberitakan melalui kehidupanmu. Kemanapun Engkau melangkah, kuasa Allah dinyatakan dan melalui kehidupanmu. Kasih-Nya benar-benar kokoh di dalam kehidupanmu. Sehingga kasih Allah dinyatakan melalui kehidupanmu. Kristus diberitakan melalui kehidupanmu. Dan setiap orang akan memegang jubahmu dan berkata, aku akan menyembah kepada Allah yang kau sembah. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin.
Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all. Have a blessed